Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulenisa Jarani dengan NPM 23 11 05 0016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan dalam psikologi pendidikan. Baik, di sini ada pengertian. Dalam psikologi pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik merujuk pada perkembangan yang terjadi dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional individu selama masa sekolah. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, yaitu peserta didik mengalami perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh peserta didik. Misalnya pertumbuhan tinggi badan, perkembangan otot, perubahan pada sistem organ, dan lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang kedua ada perkembangan kognitif, yaitu peserta didik mengalami perubahan dalam pemikiran, pemahaman, dan kemampuan berpikir peserta didik. Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget mengemukakan bahwa anak-anak melalui tahap-tahap perkembangan kognitif yang berbeda, mulai dari tahap sensori motor hingga tahap operasional formal. Yang ketiga ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini melibatkan perubahan dalam interaksi dan hubungan sosial peserta didik dengan orang lain. Peserta didik belajar mengembangkan keterampilan sosial, memahami norma dan nilai-nilai sosial, serta membangun hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa. Yang keempat ada perkembangan emosional. Jadi perkembangan emosional ini melibatkan perubahan dalam pengenalan dan pengelolaan emosi peserta didik. Peserta didik belajar mengenali dan mengungkapkan emosi dengan tepat, mengelola stres, dan mengembangkan keterampilan emosional yang sehat. Dan yang kelima ada perkembangan moral. Jadi perkembangan moral ini melibatkan perubahan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dan etika peserta didik. Peserta didik belajar memahami perbedaan antara benar dan salah, mengembangkan empati, dan mengambil keputusan moral yang tepat. Selanjutnya di dalam pendidikan ada 4 teori, yaitu 1. Definisi pertumbuhan dan perkembangan, 2. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, 3. Kematangan psikologis, dan yang keempat ada minat belajar. Yang pertama ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada 2 proses, yaitu proses kuantitatif dan kualitatif dalam perjalanan hidup anak. Yang kedua ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan bersifat fisik, sementara perkembangan mencakup aspek kualitatif. Yang ketiga ada kematangan psikologis, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan individu membentuk kematangan psikologis, yaitu menambah tingkat kepribadian yang lebih tinggi. Yang keempat ada minat belajar, yaitu kemauan atau dorongan siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar yang dipengaruhi oleh kematangan pribadinya sendiri. Dan selanjutnya ada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua ada eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Jadi di dalam faktor internal mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada bakat dan kemampuan. Setiap peserta didik memiliki bakat dan kemampuan yang unik. Faktor-faktor seperti kecerdasan, keterampilan, minat, dan kepribadian dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan peserta didik. Yang kedua ada motivasi dan sikap belajar, yaitu motivasi internal, seperti keinginan untuk belajar dan mencapai tujuan, serta sikap belajar yang positif dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan prestasi peserta didik. Yang ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan, yaitu kesehatan fisik dan mental yang baik memainkan peran penting dalam kemampuan peserta didik untuk belajar dan berkembang. Faktor-faktor seperti pada makan, tidur yang cukup, dan dukungan emosional dapat mempengaruhi kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi peserta didik. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan, dan
pola asuh dapat mempengaruhi motivasi, sikap, dan prestasi peserta didik. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah termasuk kualitas pengajaran, dukungan guru, fasilitas, dan iklim sosial dapat mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan prestasi peserta didik. Yang ketiga ada teman sebaya. Berinteraksi dengan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional peserta didik, serta mempengaruhi motivasi dan sikap belajar. Yang keempat ada teknologi dan media. Penggunaan teknologi dan media dalam pendidikan dapat mempengaruhi cara peserta didik belajar dan mengakses informasi. Yang kelima ada konteks sosial dan budaya. Jadi, ada beberapa faktor yaitu seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, dan harapan masyarakat terhadap pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Baik, jadi itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.